Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi. Ya, kali ini saya akan membahas hal yang eksklusif. Dimaksud eksklusif adalah lain daripada yang lain. Apa itu lain daripada yang lain? Yaitu mengenai tentang sesuatu yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, tetapi diatur dalam KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tepatnya diatur pada pasal 1603 I titik bis. Bukan ibis, ibis hotel bukan ya. Diatur dalam KUH Perdata pasal 1603 I titik bis. Pasal ini berbunyi antara lain ya, suatu perjanjian kerja ya yang berlanjut ya dengan perjanjian kerja yang lain ya. Nah, itu di sana ditentukan bahwa apabila suatu perjanjian kerja itu diadakan dalam tempo 4 minggu setelah berakhirnya suatu perjanjian kerja sebelumnya, ya, jadi belum dalam 4 minggu itu diadakan perjanjian kerja baru lagi, dan perjanjian kerja yang baru itu adalah dalam waktu yang kurang dari 6 bulan, maka perjanjian kerja yang baru itu dianggap sebagai suatu perjanjian kerja yang permanen atau PKWTT. Nah, konkretnya bagaimana? Saya kira sering terjadi ya, adanya misalnya ada suatu pensiun, seorang yang pensiun. Setelah usia pensiun, maka dia langsung dipekerjakan kembali dengan PKWT. Ya. Apakah PKWT itu 6 bulan, apakah PKWT itu 1 tahun, tapi langsung. Ini ya, kalau menurut ketentuan pada KUH Perdata pasal 1603 I bis itu, maka ya maka perjanjian kerja yang baru itu dianggap sebagai suatu perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang baru atau perjanjian kerja yang permanen yang baru. Nah, oke. Jadi agar aman tidak dianggap seperti itu ya, maka yang aman adalah pensiunan itu dipekerjakan kembali minimal ya dengan jeda 4 minggu. Jadi minimal jedanya 4 minggu untuk mulai lagi bekerja atau kontrak lagi. Nah, apakah kontrak yang baru itu adalah kurang dari 6 bulan tidak masalah. Tapi yang penting setelah pensiun jeda dulu ya minimal 4 minggu baru dipekerjakan kembali. Nah itu ketentuan tersebut adalah diatur di dalam KUH Perdata pasal 1603 I bis. Baik. Yang kedua sekarang, yang kedua sekarang ketentuan mengenai pembaruan. Dimaksud pembaruan di sini adalah kontrak sudah selesai dan tidak dapat diperpanjang lagi, katakanlah begitu menurut peraturan perundangan, tetapi masih mau dipakai lagi. Nah, ini kan. Maka pada pasal 59 ayat 6 dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, Undang-Undang Ketenagakerjaan, di sana diatur tentang dimungkinkannya dilakukan pembaruan setelah suatu kontrak habis dan perusahaan masih mau melanjutkan pekerjaan dengan yang bersangkutan. Nah, ya. Jadi saya ulangi lagi, maka diatur hal itu ya dalam pasal 59 ayat 6 di Undang-Undang 13 tahun 2003 atau Undang-Undang Ketenagakerjaan UUK yang lalu ya. Tetapi di dalam pasal 59 UU CK tidak ada diatur tentang kemungkinan dilakukannya pembaruan. Jadi pada pokoknya ya tentang hal yang baru tentang PKWT yang ada diatur dalam PP 35 eh, tahun 2021 dan juga pada UU CK itu hanya ada dua hal aturan baru di situ tentang PKWT, yaitu yang pertama adalah masa kerja dalam PKWT itu dapat 5 tahun dan 5 tahun adalah maksimal, dan yang satu lagi adalah bahwa eh, pekerja PKWT itu berhak atas uang kompensasi ya eh, bila yang bersangkutan itu bekerja di
dengan status PKWT. Besaran uang kompensasi adalah 12 bulan bekerja dengan PKWT, maka berhak atas uang kompensasi 1 bulan upah. Apabila bekerja kurang dari 12 bulan, ya, misalnya hanya 6 bulan atau 4 bulan dan sebagainya, maka uang kompensasi akan dihitung secara proporsional. Oke. Kembali lagi pada pertanyaan tadi, ya. Lalu bagaimana kalau ada perusahaan, ada keperluan yang penting untuk mempekerjakan kembali pekerja PKWT yang sudah habis kontrak? Nah, ya kan? Hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun dalam PP 35 tahun 2021. Hal ini diatur dulu di dalam pasal 59 ayat 6 Undang-Undang 13 tahun 2003. Dulu dimungkinkan dengan istilah pembaharuan kontrak. Begitu. Nah, tapi jangan khawatir bahwa kita masih mempunyai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1603 I bis. Pasal ini sebagaimana disebutkan tadi di depan bahwa dimungkinkan untuk mempekerjakan kembali seorang pekerja yang habis kontrak dengan syarat bahwa minimal ada jeda 4 minggu. Jeda 4 minggu jarak antara kontrak yang baru selesai dengan kontrak baru yang akan dimulai. Masih ada syarat satu lagi, yaitu kontrak yang baru itu apabila kurang dari 6 bulan, ya, maka dengan jeda 4 minggu itu dan kontrak yang baru itu adalah kurang dari 6 bulan, maka kontrak yang baru akan jatuh pada kualifikasi atau jenis kontrak untuk suatu perjanjian kerja waktu tidak tertentu alias permanen. Oke, jangan khawatir, masih ada lagi solusinya. Bagaimana kalau perusahaan menghendaki bahwa kontrak kedua, ya tadi perpanjangan kontrak baru itu adalah bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun begitu, gitu kan? Ya, aman seperti itu. Maka syaratnya adalah jedanya diperpanjang. Jadi jeda antara kontrak yang baru selesai dan kontrak yang akan baru dijalani itu dibuat sebulan lebih. Itu yang aman. Kalau jedanya adalah sebulan lebih, maka kontrak yang baru ini bebas. Mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, yang penting adalah sesuai dengan batas ketentuan PKWT yang 5 tahun. Nah, itu di situ. Sebetulnya hal ini bukan barang yang baru. Hal ini itu sudah diatur berkali-kali tadi saya sebutkan di depan, sudah diatur di dalam pasal 59 ayat 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 13 tahun 2003. Bunyinya begitu. Hanya bedanya di sana bunyinya waktu itu adalah pembaruan kontrak. Oke, baik ya. Jadi sudah jelas sampai di situ. Nah, dalam hal ini eh, tentang pembaruan seperti ini tidak mengemuka karena publik katakanlah ya itu begitu terkesan dengan PKWT bisa 5 tahun ya, PKWT pekerjanya bisa mendapatkan uang kompensasi yang seperti ini padahal perlu untuk operasional, ya kan? Karena tidak mustahil bahwa ada suatu situasi di mana kontrak 5 tahun PKWT itu tidak cukup dan ternyata pekerjaannya belum selesai. Tenang saja, tidak ada masalah. Gunakan ketentuan tadi KUH Perdata pasal 1603 IBIS. Nah, dengan cara bahwa buatlah jeda biar aman sebulan lebih dan Anda bebas untuk menentukan berapa lama kontrak yang baru akan dilaksanakan sepanjang itu masih tunduk pada ketentuan bahwa PKWT adalah maksimum adalah 5 tahun. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya yang tidak kalah serunya. Oke, salam sehat selalu.